Shalom, selamat malam. Senang kembali berbicara dalam program Sharing Inspiring. Doa saya ketika saya share firman Tuhan di channel ini, saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan, saudara dijamah, saudara dikuatkan, dihubungkan, dan diberikan pengharapan. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang saya umumkan sebelumnya, untuk saat ini kita durasinya lebih singkat, 10 sampai 15 menit, bukan karena saya mau begitu atau sengaja, tapi karena kondisi jaringan saat ini belum final ya. Saudara-saudara, dukung saya dalam doa karena kemarin saya ada itu salah berdiri ya. Ya, saya tarik sehingga mengalami kesulitan terutama duduk ya. Kalau udah duduk sulit berdiri, kalau udah berdiri sulit duduk ya. Sudah dipijit, ya kita doakan biar segera sarafnya rileks, ya bisa lebih maksimal lagi layani Tuhan dalam segala kerjaan ya, sama di dalam channel ini ya. Saudara-saudara, seperti yang saya umumkan sebelumnya, kami dan sekeluarga sudah mengadakan doa terobosan. Bagi Bapak Ibu yang mau kami layani dalam doa atau yang kami doakan, silakan ya. Ini 0858 8180 ya. Silakan WhatsApp ya dengan format yang sudah tertera di layar kaca Anda. Ini dengan senang hati akan bersama-sama berdoa dengan Anda. Kita berdoa. Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih buat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari sehingga malam ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan juga hamba-Mu Tuhan, kuatkan, teguhkan, urapi ya Tuhan secara khusus sehingga bisa oleh biru-biru Yesus hamba-Mu bisa sembuh total sehingga fokus mengajar firman Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, pakai dengan kuasa-Mu sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu berkuasa, menguatkan, menghibur, meneguhkan, bahkan berikan inspirasi bagi kami sehingga kami bisa jadi pelaku-pelaku Tuhan. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Malam ini kita akan belajar melanjutkan renungan kita dari kitab Kejadian 3 ayat 16 saja. Kemudian besok kita bahas ayat 11 ya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kuat sangat banyak. Dengan sakit engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa karena Allah masih punya masih punya rencana yang indah di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Dan karena Allah sangat mengasihi Adam dan Hawa, sehingga Allah menggantikan, Allah membuat substitusi ya. Seharusnya Adam dan Hawa yang meninggal, karena kasih Allah akhirnya hewan yang dikorbankan. Dan itu nanti kita bahas pada ayat-ayat berikutnya. Yang pasti di sini, sebelum Adam dan Hawa mendengarkan konsekuensi dari apa yang mereka perbuat di ayat 15, secara tidak langsung Tuhan sudah memberikan pengharapan kepada Adam dan Hawa bahwa Adam dan Hawa memiliki keturunan. Sehingga sekalipun mereka tidak jadi mati karena ada yang menggantikan, konsekuensi dosa itu tetap berjalan.
Itu sebabnya saya sering katakan Yesus mati di kayu salib itu menyelesaikan maut, ya, menanggung murka Tuhan. Tapi konsekuensi dari apa yang kita buat itu masih kita alami, ya. Sampai saat ini konsekuensi daripada perbuatan Adam dan Hawa semua orang alami, ya. Di sini jelas yaitu perempuan. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Jadi konsekuensi yang diberikan kepada Hawa pada saat itu, ketika dia mengandung akan banyak susah payahnya. Jadi jangan salah tafsir, susah mengandung, ya, bukan itu. Ketika sudah mengandung akan banyak susah payahnya, ya. Kalau saudara sudah menikah pasti mengerti, ya bisa lihat istri sendiri, ya, mengeluh inilah, ada banyak susah payah yang mereka alami. Ya, fisiknya lemahlah, kemudian idamlah, pokoknya sangat tidak nyaman. Sakit pingganglah, banyaklah keluhan-keluhan, dan itu memang alkitabiah. Karena apa? Itu konsekuensi akibat perbuatan Hawa. Dan kita ini adalah generasinya. Sehingga kalau kaum ibu saat ini ya mengalami banyak kesusahan, yaitu adalah konsekuensi daripada apa yang diperbuat oleh Hawa. Tapi di sisi lain juga, sekalipun demikian, kalau kita baca Mazmur 139, pada saat seorang ibu mengandung, tangan Tuhan sedang menenun bayi di situ. Luar biasa. Tangan Tuhan berkarya di situ, ya. Tangan Tuhan menenun bayi pada saat itu, sehingga jadilah kita menjadi ciptaan yang dahsyat dan ajaib. Karena apa? Tangan Tuhan yang sempurna yang membentuk. Jadi kalau ada susah payah di situ, tentu itu konsekuensi, tapi di sisi lain penghiburan bagi kaum ibu bahwa tangan Tuhan yang sedang menenun. Jadi saya pribadi, saya selalu sampaikan itu kepada istri saya, ya. 3 anak kami, saya selalu katakan itu, wow, luar biasa. Tangan Tuhan sedang membentuk, ya, janin yang kandungan. Dia akan bentuk dengan sempurna, ya. Kejadian mereka dahsyat dan ajaib, luar biasa. Itu sangat menguatkan kita, sangat menghibur, ya, khususnya bagi para kaum ibu. Dan itu memang sudah konsekuensinya, ya, nggak bisa dihindari. Ya itu sebabnya mungkin kalau ada yang child free, ya kalau Anda lihat orang child free, mungkin karena mereka mereka tidak mau mengalami yang demikian. Kemudian tidak hanya itu saja, apa yang selanjutnya, dengan sakit engkau akan melahirkan anakmu, ya, dengan sakit. Ya, melahirkan secara normal, ya sakit. Melahirkan di operasi pun, setelah operasi pun tetap ada rasa sakit. Plus minus. Ya, puji Tuhan kalau anak kami tiga-tiganya lahir dengan normal. Dan saya ingat itu anak kami yang pertama itu, aduh, itu istri saya teriak, ya, karena memang dibilang sakitnya nggak bisa terkatakan gitu, ya. Sakitnya itu sungguh sangat amat luar biasa sakitnya, sehingga dia sulit katakan. Saya, ya itulah pentingnya para suami mendampingi, ya. Karena memang melahirkan itu bukan hal yang gampang, itu taruhannya nyawa. Nah, oleh sebab itu kita para suami selagi bisa kita dampingi dan tidak sibuk, ya kita dampingilah, terutama pada detik-detik melahirkan itu. Memang kalau sudah lahir ada satu kelegaan yang luar biasa. Kita pun yang para suami merasa lega. Ada satu kelegaan gitu. Dan yang pengalaman saya, ya, pengalaman istri saya maksud saya,
3 kali melahirkan, dia bilang begitu lahir itu sakitnya itu semua kayak lunas gitu. Begitu dilihat itu bayi, kayak lunas semua rasa sakitnya itu, ya, hilang seketika. Dan itu memang berkat khusus bagi mereka ya, pengalaman tersendirilah. Selanjutnya dikatakan, engkau akan berahi kepada suamimu. Nah, jadi artinya ada Hawa ya akan melayani Adam ya. Ada Hawa akan melayani Adam dan tentu berahi karena mereka sudah diberkati ya. Mereka sudah diberkati, mereka tidak lagi dua tapi sudah menjadi satu. Berkatnya seperti yang saya share itu pola berkat di dalam perjanjian lama itu berkat anak cucu ya bertambah banyak. Nah, itu sebabnya berahi. Nah, ada tuduhan mengatakan bahwa Hawa itu berahi karena sudah berahi dengan si ular gitu. Nah, itu tidak didukung oleh fakta Alkitab sama sekali. Tidak ada, ya. Tidak ada. Kalau misalnya Adam dan Hawa akhirnya melakukan ya hubungan suami istri, ya karena mereka sudah diberkati. Dan sebagai konsekuensi yang dibuat, ya Hawa harus siap melayani Adam. Kenapa dikatakan demikian? Karena dikatakan apa? Ia akan berkuasa atasmu. Ya, jadi laki-laki berkuasa atas istri bukan berarti semena-mena. Ini berbicara otoritas sebagai suami. Nah, tapi bukan berarti oh karena saya berkuasa suka-suka saya nggak bisa. Itu juga tidak berkenan di mata. Berkuasa artinya laki-laki sebagai penanggung jawab. Nah, kalau suami ya meminta dilayani, bila istri siap melayani ya dilayani. Itu maksudnya di situ. Tapi lagi-lagi Tuhan tidak bermaksud berkata bahwa Adam itu akan berlaku semena-mena, tapi yang pasti artinya yang memegang otoritas dalam keluarga itu adalah suami. Nah, jadi kalau dikatakan suami adalah kepala keluarga, nah ini salah satu backgroundnya karena Tuhan berbicara suamilah yang berkuasa. Jadi suami yang memimpin, suami yang memiliki otoritas. Nah, para suami hendaknya menggunakan otoritas ini dengan rasa takut akan Tuhan sehingga tidak ada penyalahgunaan. Sekali lagi saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan program ini. Kita doakan terus ya biar ada progres sekalipun saat ini kita renungannya singkat. Saya percaya firman Tuhan itu tetap berkuasa, kita diberi insight, kita diberi inspirasi sehingga kita semakin hari semakin bertambah pengetahuan kita akan firman Tuhan dan kita semakin didewasakan di dalam Tuhan. Lagi saya ucapkan shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.